Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Salam gaspol guys, kembali lagi sama gue Umar di channel Yesing View. Yo bro, selamat datang di Apex Insider. Tepatnya kita bahas segala update panas seputar MotoGP. Dan kali ini kita punya berita yang bikin geger pedok nih. Fabio Quartararo menggila di tes shakedown Sepang. Apakah ini pertanda dia siap recoki Marc Marquez CS dan sabet gelar juara 2025? Guys, kita kupas tuntas bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih jauh berkembangnya. Dan guys, kita ke opening dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Bro, lo tahu nggak Fabio Quartararo baru aja bikin geger di tes shakedown MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Dia berhasil jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,794 detik. Catatan waktu ini nggak main-main bro. Quartararo jadi satu-satunya rider yang tembus di bawah 1 menit 58 detik selama tes ini. Tuh, lihat bro. Quartararo berhasil ngalahin Jack Miller dan Alex Espargaro yang masing-masing ada di posisi kedua dan ketiga. Oke, Yamaha kayaknya nggak mau main-main nih lagi bro. Mereka bawa beberapa upgrade signifikan buat motor M1 mereka tahun ini. Dan hasilnya bikin Quartararo makin pede. Nah yang pertama, ada fairing depan yang baru yang mirip kayak Ducati. Yang kedua, ada top speednya juga naik, mesin barunya juga bikin lebih ngebut. Yang ketiga, ada traction control yang lebih smooth dari M1 musim lalu. Nah, lo inget kan musim lalu, Quartararo tuh selalu kalah di trek lurus. Tapi sekarang, M1 udah lebih galak. Lo bisa lihat sendiri di footage ini, Yamaha udah mulai berani ngelawan Ducati di lintasan lurus. Ducati boleh waspada nih, Yamaha beneran serius buat bangkit. Kalau Yamaha beneran sekencang ini, berarti Ducati gak bakal bisa leha-leha lagi. Apalagi Marquez yang sekarang udah join Ducati. Dia pasti harus lebih waspada nih kalau tiba-tiba Quartararo mulai nyodokin dia. Nah, kalau bisa dilihat di tabel ini, Ducati itu masih dominan. Tapi di sini Yamaha udah mulai nyusul. Honda terseok-seok lagi. Tanpa Marquez mereka bakalan susah buat ke papan atas lagi. KTM, jangan remehin Miller dan Binder. Jadi, kalau lo mikir Quartararo bakal santai-santai aja, bisa jadi lo yang salah besar. Karena Yamaha udah siap tempur. Apakah kita bakal lihat rivalitas Quartararo versus Marquez lagi kayak di musim lalu? Wah, gila sih, musim ini bakal seru banget ya. Marquez pindah ke Ducati dan Yamaha udah bisa nyaingin Ducati dalam segi performa walaupun ya niru-niru winglet mereka sedikit lah. Oke bro, sekarang pertanyaannya, apakah Yamaha bakal beneran bangkit atau ini cuman testing doang dari mereka atau cuman sandbagging dari mereka? Lo lebih yakin Quartararo bisa ngelawan Ducati atau masih percaya Ducati bakal tetap dominasi? Gue mau dengar pendapat lo bro. Nah sekarang kita bahas lagi mengenai Quartararo yang sukses memuncaki klasemen tes shakedown yang ada di MotoGP. Gue jelasin lebih lengkap lagi. Nah, dikutip dari okezonesport.com, tes ini digelar di sirkuit Sepang ya, Malaysia sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2025. Nah, di sini Fabio Quartararo ini unjuk gigi di tes shakedown itu 3 hari. Jadi 3 hari pengujian di tes shakedown MotoGP 2025 ini udah rampung digelar dari 3 hari kemarin. Nah, dari 3 pabrikan ini ada Yamaha, Honda, Ducati, dan 3 pembalap rookie-rookie mereka tuh menikmati balapan yang menggembirakan. Istilahnya ya balapan barulah. Rookie kan biasanya kan gembira ya kalau ada balapan pertama atau shakedown ya. Nah, Fabio Quartararo ini di pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP itu tampil gemilang di tes shakedown MotoGP ini. Dan dia mengakhiri tes sebagai yang paling tercepat nomor 1. Jadi Quartararo jadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu yang sama yang tadi gue sebutin. Itu memberinya keunggulan dari pembalap satelit Yamaha yaitu Jack Miller di pramak Yamahanya di posisi yang kedua. Nah sementara itu posisi ketiga itu diisi oleh pembalap uji baru Honda yang bernama Alex Espargaro di Honda HRC.
Nah, dia juga tampil begitu gemilang si Alex Espargaro ini. Nah, yang kedua ada Fabio Quartararo siap bersaing di MotoGP 2025. Seperti yang udah gue sampaikan tadi, aksi apiknya Quartararo di tes shakedown hari pertama di MotoGP ini tentu bakal jadi pukulan telak buat Ducati buat ngarungin balapan di musim 2025 ini. Apakah dia bisa ngerecokin para pembalap top kayak Pecco Bagnaia, terus Marc Marquez itu atau Jorge Martin itu bisa memperebutkan gelar juara dunia. Nah, jika benar ini terjadi, ini akan jadi momentum kebangkitan Quartararo dalam beberapa musim terakhir dia di MotoGP. Dalam pembalap yang berjudul El Diablo itu karena melempem. Nah, di MotoGP 2024 ini, Quartararo bahkan harus puas hanya finish di urutan ke-14. Ke-14 loh bro, bayangin, ke-14 pabrikan Yamaha. Pada klasemen pembalap itu memalukan banget sih buat Quartararo yang gemilangnya, mengingat gemilangnya dia di musim rookie-nya dulu dan di feeder series-nya dia. Dia tak bisa meraih satupun kemenangan dan podium dari 20 balapan yang tersaji di musim lalu, yaitu di 2024. Nah, yang ketiga ada pembalap rookie-rookie juga yang bersinar di 2025 ini. Jadi gue gak bisa nyangkal ada banyak pembalap rookie di MotoGP ini di 2025, bukan hanya Quartararo aja. Para pembalap debutan itu juga berhasil bersinar juga. Salah satunya adalah Ai Ogura yang ada di Trackhouse. Nah, di sini gue juga bakal bahas singgung sedikit. Ogura itu terus tampil mengesankan di tes shakedown kemarin di MotoGP. Nah, dia pun juga berada di posisi keempat secara keseluruhan. Itu bagus banget buat sebuah rookie ya. Seorang rookie, Ai Ogura ini bisa nempatin atau bertengger di posisi keempat. Nah, Ai Ogura ini terpaut hanya 0,414 dari Quartararo. Lalu Fermin Aldeguser dari sini MotoGP juga memiliki selisih yang lebih sedikit dari Ai Ogura juga. Alhasil dia menempati posisi ke-6 dan 0,627 dari posisi teratas. Jadi dari berita yang udah gue bacain tadi itu gue merinding banget ya. Quartararo di musim ini bakal beneran panas dan bisa menyaingi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia ataupun Jorge Martin sendiri di Aprilia bakalan panas dingin juga. Jadi perebutan gelar juara dunia 2025 ini bakalan seru banget lah. Yamaha udah bangkit, tinggal nunggu Honda nih, kapan Honda bakalan bangkit. Nah, di sini juga gue bakalan bacain juga di berita-berita yang lainnya, contohnya di motorsport.com. Nah, oke. Gue bacain ya di sini ya. Quartararo puncaki shakedown MotoGP hari ketiga. Nah, pembalap Yamaha Factory Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dalam shakedown MotoGP di Sepang di hari ketiga pada Minggu 2 Februari 2025 dengan catatan waktu yang terbaik di menit-menit terakhirnya. Nah, Quartararo berhasil menembus catatan waktu yang udah gue sebutin berkali-kali, yaitu 1 menit 57,794 detik dan hanya 10 menit tersisa. Jadi waktu shakedown tinggal 10 menit tersisa, meskipun Marshall itu telah mengibarkan bendera merah dan putih serta memperingatkan akan adanya gerimis ringan di lintasan. Nah, catatan waktu 1 menit 57,794 detik itu, juara MotoGP 2021 ini lebih cepat 0,4 detik dari catatan waktu terbaiknya yang dibuat pada tes 3 hari yang sama tahun lalu, saat Pedro Acosta memimpin untuk Tech 3 KTM. Nah, rekrutan baru Pramac yaitu Jack Miller itu mencatatkan waktu 1-2 untuk Yamaha dengan catatan waktu 1 menit 58,103 detik. Karena pabrikan Jepang itu memanfaatkan sepenuhnya sistem konsensi yang memungkinkan mereka untuk menguji pembalap selama tes. Sementara itu pembalap penguji Honda yaitu Alex Espargaro tampil cepat dalam penampilan tes keduanya di atas RC213V. Pemenang 3 kali Grand Prix ini mencatatkan waktu yang sama dengan Miller di menit-menit akhir untuk meraih posisi ketiganya. Jadi gila ya bro ya. Jadi 3 pabrikan tuh bakalan panas sih di sini di 2025 ini, yaitu Yamaha, Pramac Yamaha, tim satelitnya, sama Honda. Ini bakalan panas banget nih di sini. Jadi Espargaro diikuti oleh 3 rookie yaitu di Trackhouse, yaitu ada Ai Ogura di urutan keempat, dan pemuda Jepang itu yang nyaman mengungguli test rider Aprilia saat itu yaitu Lorenzo Savadori di Malaysia. Nah, pembalap penguji KTM juga Pol Espargaro menduduki posisi teratas pada hari pertama dan berada di urutan kelima dalam keseluruhan setelah membuktikan 1 menit 58,291 detik pada Sabtu pagi di atas RC16-nya. Nah, di sini Fabio Quartararo ini bakalan menggila dan panas dingin sih menurut gua. Di paddock MotoGP saat ini selain Jorge Martin, kepindahan Marc Marquez ke Ducati dan Pecco Bagnaia yang
udah puasa gelar 1 tahun ini dan dia nggak bisa hat-trick atau quad-trick ya, gue lupa. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di Apex Insider kali ini. Siapa jagoan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, gue mau dapat pendapat lo juga tentang siapa jagoan lo juga di 2025 ini. Apakah Marc Marquez di Ducatinya atau Fabio Quartararo? Kalau gue sih kayak jagoinnya, kayak gue tuh kayak berubah pandangan gitu ya. Kayak, wah ini bakalan panas nih kayaknya nih. Gue sampai bingung nih mau milih yang mana. Mau milih Jorge Martin lagi, atau mau milih Fabio Quartararo lagi, atau mau milih Marc Marquez lagi. Nah, tulis aja di kolom komentar siapa jagoan lo musim ini, dan gue mau lihat pendapat lo di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, kesimpulan dulu bro. Kesimpulannya kayaknya Yamaha ini kelihatan makin siap nih. Tapi kita tunggu dulu race pertama di musim ini, apakah mereka beneran bisa kelawan Ducati di balapan. Nah, jangan lupa subscribe untuk dapatkan berita-berita terbaru yang ada di MotoGP yang paling ganas dan seputar F1 juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam gaspol.